Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmania Putri dengan NIM 2223449 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek Minangkabauan untuk melengkapi tugas mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau dengan dosen pengampu Ibu Malta Nelisa Esos M. Hom. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu Minangkabau. Berdasarkan Tambo, Minangkabau diambil dari kisah adu kerbau. Kata Minangkabau sendiri berasal dari kata Minang yang artinya menang dan kabau yang artinya kerbau. Minangkabau adalah kelompok etnis yang ada di Indonesia yang menjunjung bahasa dan adat. Minangkabau memiliki adat istiadat yang khas dengan sistem kekeluargaan menurut garis keturunan ibu atau yang disebut sebagai matrilineal. Dalam Minangkabau, sistem matrilineal mengatur dalam hal pernikahan, persukuan, warisan, dan lainnya. Aspek yang pertama adalah aspek bahasa. Bahasa adalah alat yang digunakan untuk saling berkomunikasi lewat tulisan, lisan, atau gerakan untuk menyampaikan sesuatu. Di Minangkabau sendiri menggunakan bahasa yang erat dengan bahasa Melayu. Kata dalam bahasa Melayu dapat dicarikan kesamaan dalam bahasa Minangkabau dengan mengubah bunyi tertentu. Bahasa Minangkabau juga berbeda-beda sesuai dengan daerahnya, tetapi masih dalam akar rumpun kata yang sama dan maksud yang sama. Contohnya, kata jual dalam bahasa Minang itu jua, sabar, sabah, lapar dalam kata Minang lapa, takut dalam bahasa Minang takut. Aspek yang kedua yaitu aspek kesenian. Di Minangkabau sendiri memiliki kesenian yang beragam, yaitu yang pertama di alat musik. Yang pertama alat musik saluang, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Saluang terbuat dari bambu tipis atau talang yang dilubangi 4 lubang sebagai nada atau bunyi. Alat musik ini termasuk golongan alat musik suling dengan pembuatan yang lebih sederhana. Tiap nagari di Minangkabau mengembangkan cara meniup saluang yang memiliki ciri khas sendiri. Contohnya dari ciri khas dari Singgalang, Pawuh, Pariaman, Koto Tuo, dan Solo. Alat musik yang kedua yaitu talempong. Adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini dibuat dari bahan logam kuningan yang berbentuk menyerupai gamelan. Talempong biasanya digunakan untuk mengiringi nyanyian pada cerita randai dan tarian. Alat musik yang ketiga yaitu rabak. Adalah alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Alat musik ini terbuat dari tempurung kelapa. Penggunaan alat musik ini biasanya bersamaan dengan saluang yang mendampingi pantun-pantun dalam pertunjukan atau kabah. Kesenian yang kedua yaitu tarian. Yang pertama, tari pasambahan, yaitu tarian yang digunakan sebagai penyambutan tamu kehormatan atau sebagai ucapan selamat datang. Yang kedua, tari piring, yaitu tarian tradisional Minangkabau yang menggunakan piring sebagai propertinya. Tarian ini biasa dilaksanakan atau dilakukan dalam acara peresmian, upacara adat, dan penyambutan tamu. Tari yang ketiga yaitu tari perintang, yaitu tarian yang dimainkan oleh pemuda-pemudi Minang untuk perintah waktu. Tarian ini diiringi bunyi-bunyian seperti talempong, gendang, dan put batang padi. Tarian ini dimainkan di sawah pada musim panen atau acara keramian. Kesenian yang ketiga seni bela diri, yaitu pencaksilat atau silet, yaitu bela diri yang dimiliki oleh orang Minangkabau dan sudah diwariskan secara turun-temurun. Silet bagi orang Minang merupakan jati diri terutama bagi laki-laki. Sebelum pergi merantau terlebih dahulu, mereka harus bisa mempelajari silet yang bertujuan agar bisa membela diri di rantauan. Aspek yang ketiga, aspek mata pencaharian. Masyarakat Minangkabau sebagian besar menjadi petani. Selain itu, ada yang bekerja berternak, bercocok tanam di ladang, berburu, dan nelayan. Jika sekarang masyarakat Minang identik dengan pedagang atau pengusaha kecil,
seperti membuka toko atau rumah makan Padang. Aspek yang keempat, pengetahuan. Di Minangkabau, masyarakat menjadikan adat dan agama sebagai pedoman atau patokan dalam kehidupan. Budaya Minangkabau juga mendorong agar masyarakat dapat mencintai pengetahuan. Sesuai dengan filosofinya, alam tak kambang jadikan guru, yang dimaksudkan agar kita dapat menjadikan alam sebagai sumber pengetahuan. Karena semua pengetahuan ini berasal dari alam. Aspek yang kelima, budaya. Budaya di Minangkabau diciptakan dan diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Budaya Minangkabau sangat beragam, seperti yang pertama, budaya pergi merantau. Saat anak laki-laki Minang sudah remaja dan belum menikah, dikhususkan untuk pergi merantau ke luar daerah Minang. Kenapa kebanyakan laki-laki yang pergi merantau? Karena pembagian warisan yang hanya untuk perempuan. Disebabkan Minangkabau menganut sistem matrilineal, yaitu sesuai garis keturunan ibu. Oleh sebab itu, laki-laki Minang pergi merantau. Yang kedua, budaya Batagak Penghulu, yaitu upacara tradisional Minangkabau yang dilaksanakan untuk mengangkat penghulu atau pemimpin suku. Upacara ini dilaksanakan selama 3-7 hari secara besar-besaran. Yang ketiga, budaya Pacu Jawi atau balapan sapi, yaitu acara olahraga yang diadakan di tanah datar. Balapan ini dilaksanakan habis panen padi. Acara ini dilakukan sebagai ucapan syukur atas hasil bumi yang melimpah. Yang keempat, tradisi Tabui, yaitu perayaan untuk memperingati syahidnya Husain bin Abi Thalib yang dilaksanakan oleh orang Minang di Pariaman. Pelaksanaannya pada tanggal 1-10 Muharram. Oke, jadi hanya itu tentang aspek-aspek di Minangkabau. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.